suara masuk enggak? Iya. Masuk. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Nah, perkenalkan Pak Ari dulu lah, kenalin. Apa kenalan ini? Saya bukan siapa-siapa. Ya udah, saya perkenalan. Nama saya Ari. Kemarin sempat terlibat juga project sama Ageni gitu. Itu kan kita kenal baru semalam ya. Iya, waktu itu. Waktu itu. Kok kita langsung ke sini ngobrolnya? Ya udah. Ya udah teman-teman, jadi gini ceritanya. Sekarang saya mau bikin konten. Kontennya itu seputar dengan perjalanan saya membuat film, bukan film, profil desa. Untuk keperluan ini lomba TMF, jadi Tasik Movie Time. Ini perjalanannya juga lumayan cukup panjang karena memang waktu itu jujur aja saya tidak tahu dan tidak mengetahuinya bahwa ini ada perlombaan ini di kabupaten, dan yang menjadi jurinya itu Gunrok Mas Gun ya. Kamu ngaku filmmaker? Beneran? Ayo buktikan dengan ikutan Tasik Movie Festival 2021. Kamu bisa ikut kategori lomba film fiksi umum, film fiksi pelajar, film desa, film sekolah, dan film pesantren. Acara ini diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bekerjasama dengan Tasik Movie Community. Ayo daftar sekarang juga di www.tasikmoviefestival.com. Saya sudah subscribe itu kontennya Mas Gun karena banyak tutorialnya. Oh. Itu jadi jurinya. Wah, ini kesempatan nih. Siapa tahu bisa dilihat sama Mas Gun, itu harapan saya mungkin. Ini gimana sih? Saya yang jadi moderator atau Saya juga bingung kenapa ente yang banyak yang jelasin, saya belum ngomong apa-apa. Ya. Mau nyela juga nggak enak. Ya udah. Dari awal aja. Dari awal. Nah, Mas, waktu saya bikin konten di sana, bukan konten sih ya, untuk lomba profil desa. Itu kesan-kesannya gimana sih dalam segi perjalanan lah dari di sana, itu bagaimana gitu kesannya? Oh iya, saya kemarin itu ya di Desa Mandal Mekar. Saya nggak nyangka lah, saya kalau desanya tuh apa ya, orang-orangnya tuh melek teknologi juga sih. Kalau saya lihat Di mana tuh meleknya? Lebih gini, kayak ngelihat kita bawa barang-barang beginian nih, ini kan aneh nih ya. Saya aja Nanti di sekolahnya ke sana. Oh iya, Gimana? di kampung saya juga nggak ada ini. Mereka tuh kayak, oh ini mau bikin film gitu. Oh, langsung tahu, bukannya tahu, kayak, aduh kita mau di syuting. Oh, saya mikirnya kayak gitu. Terus juga apa ya, jamuannya sih saya suka gitu. Saya makan 3 kali sehari dijamin loh. Wah, itu. Tidur nyenyak saya itu. Bener. Kalau kalian mau bikin konten, pergilah ke Desa Mandal Mekar. Nah, udah merasakan. Udah merasakan. Testimoni ini mah. Aduh, ini. Heeh. Ini masalah makan, Edun. Udah makan mie pakai telur di rumah di kedesaan itu kan, di kantor desa disuguhin lagi kan ya. Ikan dan pauk lah seperti itu. Makan lagi, guys. Ya, gini Mas ya, gini saya jelasin ya. Kita tuh baru ketemu tuh baru malamnya. Ini saya ketemu Mas Ageni itu malamnya, paginya itu kita udah bikin konten, bikin project. Saya tuh nggak tahu apa-apa gitu loh. Tahu-tahu saya diajak ke desa itu. Saya nggak tahu kalau medannya itu jahanam sekali ya. Itu naik turun gitu. Kita kondisinya ya tenaga kita kan terbatas Ageni ya. Iya, benar. Gitu. Jadi butuh asupannya lebih banyak lagi gitu. Tolong dimaklumin semuanya. Nah, iya. Tapi buat kalian yang penasaran, datang aja ke Desa Mandal Mekar, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Oke Mas, ada yang mau ditanyakan sama saya? Oke. Bagaimana? Ini saya tanya ya gitu ya. Kita nih kenalnya baru malam itu ya. Iya. Saya ingat tuh Jumat malam, Sabtu pagi kita bikin konten nih Mas ya. Saya mau tanya, ente tuh ngapain sih ngajak saya ke sana gitu loh? Dalam rangka kita briefingnya nggak jelas, cuma modal ya kopi-kopi sebat-sebat aja gitu. Saya tuh terhipnotis. Yuk, oh yaudah saya ikut aja. Gimana sih? Apa sih itu? Waktu itu kan gini ya. Kita kan ke sana mau bikin project ya, yang tadi saya bilang dikasih tahu sama Paku. Dan jujur saja Mas, waktu itu saya mau berangkat ke Desa Mandal Mekar dengan konsep yang masih acak-acakan. Itu yang pertama. Oh, modal nekat juga ente. Iya, tapi saya ingat dengan juru tulis. Penulis. Iya. Mas Regi itu yang bikin intunya soundtrack dan bikin segala macam, Mas, dari segi apa namanya? Soundman mungkin ya. Oh iya. Dia kan yang halo Mas Regi. saya paksa dia untuk menjadi penulis, dan kata dia, Agen bikin aja konten yang memang beda, profil desa tetapi temanya beda, terutama di bidang musik. Ya, saya juga request ke Eki,
Ki kalau bisa bikin profil desa itu jangan referensinya maaf ya, jangan seperti yang sudah seperti kabupaten yang ada di Tasik itu kan banyak udah bikin profilnya, jangan seperti itu. Biasanya kalau misalkan membuat konten profil desa, biasanya itu kan awalnya kelihatan kerbau, ada yang nyuling, terus backsound suling juga, terus Sunda-Sundaan. Nah, saya pengen oke lah mungkin itu untuk di kabupaten. Nah, saya ingin tujuannya ingin ke nasional gitu, lebih ini ya sudah saya jadi ente tuh nggak mau levelnya tuh level kabupaten gitu ya maunya level nasional gitu. Maunya ya sebisa mungkin semampu kita lah, selera ente tinggi juga ya. Ya cuma selera aja gitu, tapi kemampuan nggak tahu ya. Nah udah gitu ya udah saya paksa dia itu jadi penulis. Nah udah penulisnya ya udah kalau gitu mah anggap aja ada pendatang ke desa Mandala Mekar. Di kebetulan ente datang. Benar-benar kelihatan Cina juga nih. Wah ini cocok kayaknya. Jadi konsep pemilih saya sebagai pendatang benar-benar terpilih, cocok gitu. Saya di sana dianggap sebagai orang cukong yang saya dikira mau ngebeli curug. Ceodean curug. Saya dikira mau ceode curug gitu. Padahal Cina. Saya tidak secina itu. Tapi bukan Cina ya. Enggak, saya bukan Cina ya. Nah, ya kebetulan kan Mas Ari ini bukan darah Sunda ya. Bukan seperti saya. Bukan seperti Indra yang di belakang layar, itu Sunda banget gitu. Nah, kebetulan wah ini cocok banget nih untuk pengambilan model yang seperti Mas Eki disebutin ya, anggap aja pendatang. Ya udah dengan pakaian seadanya, dengan yang seadanya. Yang penting ya pemikiran saya dulu ya, yang penting Mas Ari itu siap di depan kamera daripada nunggu-nunggu yang mempunyai ciri khas atau gaya-gaya ya style yang udah siap tapi tidak bisa diandalkan ya. Pada waktu itu kan darurat tahu sendiri ya Mas ya. Gitu. Waktu itu. Nah, terus apalagi Mas pertanyaannya? Oh iya gini. Itu nyiapinnya tuh sampai kita sampai itu jadi ya, sampai diupload tuh gimana aja sih prosesnya itu? Wah, panjang. Saya lihat itu ya, si Agen ini ngambil footage itu bukan bukan 1-2. Itu banyak banget gitu ya. Jadi kunci saya tuh kalau bikin audio dan visual, film perfilman lah. Ya meskipun dengan alat dapur seadanya, saya selalu ambillah footage sebanyak-banyaknya, tetapi tampilkan dalam penampilan videonya itu sesingkat-singkatnya. Jadi kalau misalkan dalam durasi 5 detik kalau bisa ada 5 footage. Jadi satu footage-nya 1 detik. Kayak ngedit berarti ya? Jadi 1 detik di KineMaster yang seperti yang itu. Lumayan itu. Jadi mulai keserap sama otak kita gitu. Pertanyaannya apakah itu footage kepake semua? Sebagian kebanyakan tidak. Tidak kan? Benar. Sesuai dugaan saya, footage-nya tidak terpakai semua karena banyak pilihan, pakein banyak. Ya, saya sih pusing kalau banyak pilihan, tapi orang ini tidak. Lebih baik banyak footage daripada kita kurang footage ya. Harusnya nanya dulu tujuannya apa bikin konten. Iya. Saya nggak tahu sih tiba-tiba mau aja gitu, saya naik gunung, turun gunung, kepleset gitu, kaki saya masuk lumpur. Disuruh cuci muka di curug gitu, nggak tahu. Itu ya, jadi tujuan yang paling utama saya membuat profil desa itu awalnya gini Mas. Kan dari tadi saya sebutkan dari awal saya tidak tahu menahu terkait dengan lomba TMF, Tasik Movie Festival, dan yang memberitahu itu kepala desa. Kepala desa yang WA saya malam-malam. Sebentar, Anda sama kepala desa apa urusan nih kepala desa menghubungi Anda? Anda siapa sih? Oh iya. Jelaskan diri Anda. Oke, jadi gini, saya bertempat tinggal di kota dengan jarak dengan desa Mandala Mekar itu medan yang lumayan gitu. Mengocok perut terus ada ke hutan-hutan juga yang dimana di hutan itu kan tidak ada lampu sama sekali ya waktu itu. Nah memang jaraknya seperti itu. Nah kaitan saya dengan Bapak Kades di sana itu kebetulan Bapak Kades yang di sana Pak Alfi itu masih saudara. Masih saudara. Nah kebetulan nih itu kan Mamang otomatis paman berarti ya. Paman itu paman ya berarti ya. Saya berarti ponakan ya? Ponakan. Alo itu apa bahasa Indonesia? Oh, jadi kalau Anda bingung gitu, anggap saja Pak Alfi itu adalah Hokage ketiga. Orang ini adalah Konohamaru. Saya nggak ngerti itu. Wow. Itu apa? Konohamaru apa? Ya udahlah, ini orang boomer ini nggak tahu anime sudahlah. Tapi intinya gitu ya kira-kira. Nah, waktu itu kan Mang Alfi itu tahu bahwa ponakannya itu suka bikin konten. Saya punya alat
ya Mang Alpi minta bantuan, ya oke lah, saya senang karena memang itu pertama passion saya. Yang kedua sambil ngambil putek sambil belajar. Oh iya, itu. karena belajar yang paling baik itu adalah langsung kerjain, praktek langsung gitu. Langsung mencobanya. Nah, untungnya saya hubungi Iyar waktu itu ke rumah kesini kan. Oh iya, itu teman baik saya itu. Kan Mas juga ikut, saya baru kenal sama Mas. Ya udah, Nah. saya berbincang sama Iyar, ya udah ini Pak, ini jadiin model aja kata saya. Jadi model aja, kebetulan ini di sini penulisnya katanya ada tamu ke Wanel Mekar. Ya udah ke sana. Tujuan awalnya ingin membantu Mang Alpi sebagai kepala desa. Faktor kekeluargaan juga ya. Katanya ini ada perlombaan nih se-Kabupaten Tasik. Bikin profil desa, sedangkan profil desa di Tasikmalaya itu lebih dari 300. Wah, ini berat nih, 300 desa dan saya harus membuat profil desa. Ya udah, referensinya ya yang tadi itu apa? Saya nggak mau konsepnya itu seperti kelas kabupaten. Kelas kabupaten. Ini bukan merendahkan ya, bukan merendahkan kabupaten ya. Kabupaten itu ya bagus, indah gitu. Cuma ingin lebih memperkenalkan lebih lah luas. gitu. Kita gunakan konsep profil desa dengan gaya yang beda gitu Seperti, dari biasanya gitu. Ya kalau kalian pernah nonton Wonderful Indonesia atau promo-promo video, promo-promo dari dinas pariwisata. Kementerian Pariwisata itu mantap. Oh iya, nih catatan ya buat teman-teman. Kenapa saya berpindah dari cover lagu ke audio visual? Awalnya saya bikin konten cover lagu kan. Sekarang lebih ke audio visual. Yang pertama, konten cover lagu. Mungkin yang akan saya geluti itu seputar dengan bermain gitar. Karena saya posisi waktu itu bikin konten cover lagu posisinya bermain gitar. Dan yang kedua, saya akan kesulitan mencari talent sebagai vokalis. Karena saya sendiri kalau nyanyi kurang bagus. Sedangkan cover lagu yang disuguhkan ke penonton itu suaranya harus bagus. Kalau gitar harus mainnya pintar atau jago ya, itu nomor 2 lah kalau main gitar skill. Yang penting vokalisnya bagus. Dan itu saya akan capek. Yang ketiga, stucknya saya akan di sana terus. Mohon maaf, bukan untuk saya merendahkan yang konten cover lagu, tapi stucknya saya akan di sana terus. Mungkin ya kalau dibilang saya mundur lagi ke belakang bisa, karena dari dulu saya dari SMP sering main band. Sekarang saya udah usia 33 tahun lah katakan. Misalkan sekarang udah 33, kok masih di sana terus. Nah, saya pikirnya stucknya di sana terus. Intinya dalam konten cover lagu kita nyari-nyari orang yang punya talenta itu, ibaratnya dalam satu desa mungkin ada 1-2, itu juga kalau ada. Kalau habis ya kita harus pindah desa dong. Iya, kalau itu pun kalau ada. Tapi kalau nggak ada, kita nyari ke desa-desa yang lain. Lainnya gitu. Tapi kalau misalkan konten film pendek, orang yang lagi nongkrong di pos ronda jadi film. Asalkan dia jangan grogi di depan kamera. Contohnya Indra nih lagi main, misalkan lagi apa? Ini kameramen kita nih ya. Nah, udah kamu pura-puranya bikin adegan ini, dia langsung bisa. Nggak mungkin gitu dia harus, kalau misalkan dia kan nggak bisa main gitar, Indra, disuruh main gitar, ya susah lah, harus belajar dulu, harus proses dulu kalau untuk main gitar. Kapan itu jadi videonya ya? Itu alasan. Terus alasan yang paling mengejutkan dulu, saya ketemu dengan Gen Pari ya. Siapa itu? Gen Pari itu apa ya? Anggap saya tahu ya. Apa ya, semacam ini pariwisata gitulah. Dia memaparkan terkait lembaga ini ya. Lembaga terkait dengan apa ya? Pariwisata yang ada di Indonesia. Katanya nih Mas, 1-15 tahun ke depan ini Indonesia akan digadang-gadangkan akan di apa ya? Lebih ke pariwisata. Karena pariwisata itu adalah aset negara katanya. Betul. Di sana teman-teman, kalau yang namanya berhubungan dengan pariwisata, dengan pemandangan alam, ada kaitannya dengan apa? Apakah dengan gitar, apakah dengan kamera? Tidak dengan gitar, tidak. Kamera. Ya justru itu. Pasti kamera. Makanya saya memperdalam. Ya saya belajar, belajar apa ya? Belajar ISO itu bagaimana cara pengambilan gambar yang benar itu seperti apa. Saya belajar dan ya pada akhirnya jatuhlah di titik di mana saya disuruh oleh Pak Ku sebelum-sebelumnya di bulan apa ya? Agustus ke belakang dulu disuruh saya belajar di sana pertama saya belajar bikin konten audio visual dengan dokumenter lah. Dokumenter ya. Dokumenter. Nah di sana belajar dan tahun ini dipanggil lagi bikin konsep yang profil desa dan alhamdulillah teman-teman kita mendapat juara terbaik dari
kabupaten. Heeh. Ya, yang lain juga bagus yang lain. Tapi mungkin kalau untuk masalah juara dan tidaknya kan ada yang menentukan. Iya, Juri gitu. sendiri yang Berarti kita menentukan. memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh juri. Memang. Gitu, kayaknya. Bukan sombong ini ya, bukan sombong ya. Bangga boleh, sombong tidak boleh ya. Gitu ya. Ini bukan konten ria ya, tenang ya, bukan konten ria. Ini konten ya kita ngobrol-ngobrol aja. Terus gitu. Bangga. saya sempat ngobrol-ngobrol juga Mas sama Pak Kuwu. Apa ya? Jangan puas ketika kita sudah menjadi juara dan kita bikin karya lagi. Gitu. Agar apa? Untuk mencari juara juara terbaik, uang pembinaan. Saya udah kenyang untuk masalah itu. Oh, gitu. Dari dulu udah kenyang. Bukan saya sombong nih. Setiap mau mengikuti perlombaan festival band saya juara terus. Wih, Dulu zaman saya zaman pegang drum, kejayaan gitu. main rock progresif aliran musik itu Dream Theater yang seperti itu Theater, lah. gitu. Dulu tapi sekarang udah kaku lagi main drumnya. Gitu. Apa sih yang saya cari? Sekarang udah gini-gini. Bukan ke arah sana, Mas. Yang pertama saya menyukai audio visual. Jadi kesukaan saya udah beda. Dulu sukanya main drum, sekarang sukanya ini ngemerah, gitu. ngambil putek. Dulu Dan yang gini-gini. kedua, saya tergerak hati saya. Jadi melihat orang-orang itu, ini orang jauh dari perkotaan, jauh. Jangankan seperti mall, Alfamart, Indomaret aja nggak ada di sana. Nggak ada. Nggak ada. Iya, benar. Tetapi kehidupannya itu, lihat wajah-wajahnya seperti orang wajah-wajahnya di desa itu dengan orang di kota, wajah-wajahnya itu lebih semeraut, mohon maaf ya, Ya, orang di kota lingkungan kota, betul. dibanding di desa. Kalau di sana dia apa ya, adem tentram gitu, lihat makan juga nggak kurang. Sekolah jalan anak-anaknya. Saya ke sana ya, ngerasakan feng shui-nya itu, feng shui ini positif gitu. Itu perbedaannya kenapa ini bisa terjadi gitu. Oh ya, saya nggak ngerti feng shui sebenarnya, tapi saya ngerasain. Ya mungkin ini yang menurut apa ya, bukan psikolog ya, menurut algoritma saya. Benar nggak saya ngomongnya algoritma? Toing. Ya inilah menurut apa ya, mungkin di kota kebutuhannya lebih banyak. Kan semakin orang banyak kebutuhan berarti semakin semerah. Lebih tepatnya mungkin keinginannya lebih banyak kali ya. Keinginannya lebih banyak kalau di kota. Kalau di sana simple. Jadi kebahagiaan yang sebenarnya itu timbul dari diri kita juga. Ya mungkin di sana kalau misalkan udah bisa makan, udah bisa nyekolahin anak, mereka udah alhamdulillah lebih simpel pemikirannya. Beda kalau di kota. Lihat misalkan ada contoh saya ya, yang hidup di kota. Ada motor baru atau ada gear baru seputar dengan video gitu. Ya saya kan kepikiran pengen beli. Iya. Kalau di sana mana ada pemikiran pengen lensa, pengen beli lensa, pengen beli kamera. Kita jadi kemana-mana panjang tuh Mas. Ini saya tanya dulu ya, saya pengalaman ya. Ini dari tadi ente ngomong terus, saya sekarang saya yang tanya. Ini ya, agen nih, saya tuh salutnya sama Desa Mandalmekar tuh gini ya. Waktu saya datang ya, itu katanya ada kerja bakti ya. Oh iya. Nah itu bisa dijelasin. Saya kira itu tukang bangunan dari mana gitu, di kontrak dari mana gitu. Enggak, ternyata itu warga desa. Yang saya ketahui, sampai malam. Yang saya ketahui waktu itu kerja bakti malam-malam, itu satu kampung yang namanya Kampung Cinangsi kalau nggak salah ya, Kampung Cinangsi. Mereka bikin suatu saya tempat jelasin jalan. Mungkin ini di dalam desa itu ada kampung-kampung lagi gitu ya. Nah kebetulan di dalam desa Mandalmekar ada namanya Kampung Cinangsi. Nah gitu. Jadi pas di Kampung Cinangsi itu apa ya, masyarakatnya tuh tanpa pamrih. Mereka lebih apa ya, nurut ke sesepuhnya. Terus ada yang mau nyumbang dari misalkan, mohon maaf ya, dari tim sukses lah, dari partai, nolak men. Padahal bantuannya bukan bantuan yang ecek-ecek, bukan 1 juta 2 juta bukan, tapi nolak. Jadi tidak mau apa ya, katakan mungkin ya, kalau untuk sekarang tuh kebanyakan tidak ada makan gratis gitu. Iya. Ya mungkin betul. kalau yang lebih, kalau misalkan dari partai, dari tim sukses mungkin ada kepentingan nanti ke depannya. Ya mungkin mereka berpikir kita juga bisa lah tanpa mereka. Ya tanpa bantuan tim sukses. Ya jadi pas waktu pemilihan ya terserah mereka. Mana yang lebih bagus. Saya salut banget itu sampai malam mereka. Malam itu kerjasama. Asli saya nggak nyangka itu warga desa. Saya kira itu orang dari luar gitu ya, di kontrak dibayar terus buat ngerjain proyek pembangunan apa sih itu? Ya, jalan. Gitu, pembangunan jalan. Itu nggak tua muda semuanya perempuan turun sampai malam juga gitu. Jadi sistemnya juga di situ ya. Kalau orangnya punya keperluan, misalnya ada siang hari mau macul dulu atau ke sawah, sok ditinggalin dulu gitu ya. Terus kalau mereka udah selesai urusan maculnya yang berkaitan dengan urusan pribadi atau urusan dapurnya, mereka balik lagi buat bantu. Benar. Itu saya salut banget. Benar itu. Dan tidak dibayar. Ya. Sama sekali tidak dibayar. Nah, oke Mas. Itu baterainya udah ini.
Simpulkan gimana? Oh ya, dari agen aja itu untuk project ini. Oh, jadi kesimpulannya untuk proyek ini, Mas, yang paling utama adalah setidaknya kalau misalkan udah juara di TMF, ya siapa tahu mungkin Bapak Bupati Kabupaten datang ke sana untuk mengetuk atau menengok Mandala Mekar itu seperti apa sih? Iya, betul. Karena kenapa? Saya dari kota selama 2 jam jauh-jauh ke sana, dan itu bukan satu hari 2 hari, bukan. Jadi setiap minggu tahu sendiri kan, Mas. Setiap minggunya saya kegiatannya seperti apa. Jadi setiap Sabtu Minggu saya meluangkan ke desa itu untuk pengambil putek doang. Mengambil putek. Nah, ini memperkenalkan ini Mandala Mekar loh. Ini seperti ini situasinya. Saya bikin profil kemas untuk tontonan. Kenapa saya pengennya untuk disuguhkan ke nasional? Pengen semuanya tahu di Indonesia. Betul. Tidak hanya kalau di kabupaten doang, itu udah biasa. Mungkin seperti Kabupaten Cisayong, Desa Cisayong, seperti desa Sukaraja, desa-desa yang lain mungkin udah tahu Mandala Mekar seperti apa. Tapi kan yang nasional, yang di Kalimantan, yang di Sulawesi belum tahu, dan ya makanya saya bikin profil itu ya seperti wonderful gitulah. Mungkin kaleng-kalengan masih tahap belajar, Mas ya. Mungkin ya. Satu terus, lagi alhamdulillahnya tujuan ininya, Mas ya, harapan saya mungkin ya siapa tahu kalau misalkan udah keluar muncul nama Mandala Mekar, udah dikontrol sama Bapak Ibu Bupati ke sana, mungkin ada terketuk hatinya untuk mengaspal jalan. Karena saya berpikir kalau misalkan jalan rusak seperti itu, saya mikirnya gini ya, Mas. Oke lah, kalau untuk saya di kota, saya free ya. Free itu tidak ada pemikiran yang memang kalau saya di sana ya. Kalau di sini tidak ada pemikirannya begini. Kalau istri hamil mungkin ke rumah sakit dekat, jalanan bagus. Di sana jarak 2 jam dari tanah ke sini, itu pun dengan kendaraan yang lumayan cukup ngebut. Kalau misalkan bawa yang orang hamil, terus ngebut, nggak juga jadi beresiko juga ya. Emang ada sih bidan di sana juga ya, pustu emang ada di sana, tapi dengan pustu dan bidan ya itu mungkin pertolongan pertama. Takutnya kalau misalkan ini harus disesar, harus ada rujukan. Dan plusnya lagi nih, mobil kepala desa di sana tuh tidak dipakai oleh kepala desa, tapi dikhususkan untuk orang-orang yang sakit. Dan itu jangan oleh bapak kepala desanya itu jangan dipungut biaya. Kalau tidak percaya tanya aja masyarakatnya. Betul. Kalau saya bikin ini untuk mengagung-agungkan kepala desa di sana. Kalau tidak percaya langsung saja Bapak Gubernur, Bapak Bupati, bahkan Bapak Presiden. Kalau tidak percaya tanya aja warganya di sana. Betul sekali. Tanya aja warganya. Ini bukan pencitraan. Betul. Nah, gitu Mas. Gitu itu ya. kelebihannya. Alhamdulillah. Ya gitulah, terketuk. Mungkin saya sebagai bukan kalau bilang sutradara terlalu edunting ya. Sebagai kreator kaleng-kalengan, saya ingin dengan hobi yang pas-pasan dengan kemampuan saya yang ya begitulah. Tahu sendiri konten-konten saya mungkin. Saya ingin dengan hobi ini tuh, selain saya memberikan informasi di konten-konten, saya ingin hobi ini menciptakan suatu karya yang dimana karya ini bisa mengantarkan, bisa dilihat oleh Bapak Gubernur, bisa dilihat oleh Bapak Bupati, dilihat oleh Bapak Presiden. Ya, ini juga buat teman-teman sekalian ya. Saya agak sedikit ceramah ya. Dalam kita umat beragama gitu kan, kita kan dituntut untuk beribadah, tapi kan yang namanya ibadah tuh nggak mesti selalu sholat atau gitu, pasti banyak bentuk-bentuk ibadah lain. Nah, mungkin ini bisa jadi juga amal jariah buat Ageni. Seandainya video tadi itu menang dan dilirik dan akan berdampak positif, itu akan jadi nilai ibadah juga buat Ageni, dan pahalanya kan ngalir terus. Makanya Mas, begitu. Pas begitu dengar juara Masya Allah terbaik, saya nangis Mas. Nangisnya alhamdulillah nih. Pasti. Ini awal. Mudah-mudahan ini mengawali supaya nantinya bisa dilihat. Gitu. Dan tadi juga ini ada WA dari sana, dari Desa Mandala Mekar, bahwa ada Desa Mandala Hurib ingin mengetuk Bapak Bupati supaya bisa udah 20 tahun tidak diaspal. 20 tahun. Jalannya masih seperti itu, men. 20 tahun. Oke, tadi kan Mas untuk apa ya? Ya, kalau misalkan bapak yang terhormat mungkin kalau ingin tahu langsung keberadaan Desa Mandala Mekar, Desa Mandala Hurib, langsung saja ke sana, dicek lokasinya. Ya, mangga. Itu bisa disimpulkan sendiri. Bagaimana.
upaya saya cuman bisa seperti itu. Mohon maaf mungkin Mas, kemarin saya diajak, saya ajak Mas Nggak gitu, apa-apa. secara buru-buru. Ya mungkin itu harapan saya tuh ya seperti itu Mas. Dan mohon maaf juga kalau konten ini jadi kemana-mana, dan intinya jadi konten ini intinya apa Mas? Intinya untuk konten ini si Ageni ini dia berkarya untuk memajukan desa Mandala Mekar. Ya meskipun saya belum maju, saya juga Ya nggak apa-apa, karena itu usaha gitu. Allah itu menilai kita dari apa prosesnya gitu loh. Allah tidak menilai kita dari hasilnya gitu. Akhirnya ini bisa juga jadi dalam diri Ageni sendiri buat apa sih sebuah pembelajaran terhadap diri sendiri. Yang namanya orang itu ya, kita tuh dalam hidup itu kita nggak harus berlomba sama orang lain gitu. Ya kalau kita juara satu ya bonus itu ya. Bonus itu. Tapi yang paling penting adalah kita berlomba dengan diri kita di masa lalu. Kalau diri kita di masa lalu ternyata lebih lebih jelek gitu. Terus masa sekarang kita lebih baik, berarti kita berhasil dalam pembelajaran gitu. Karena hidup itu belajar. Ya, gitu. benar, setuju. Betul. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi intinya konten ini saya bikin konten profil desa. Mungkin selama bikin konten, selama bikin project di sana, saya juga kurang ngupload, jarang sekali ngupload konten, dan itu pun kalau ngupload ya seadanya. Ini cuma luapan perasaan saya aja. Kenapa saya melakukan menerima penerimaan dari Bapak Kades. Saya mempunyai punya pengalaman di bidang YouTube, bikin konten-konten film pendek. Ya kalau misalkan selain saya memberikan informasi ke teman-teman, mungkin harapan saya Mas ya bermanfaat, dan saya ingin membuat konten yang lebih manfaatnya lagi, terutama untuk minimalnya satu desa aja dulu lah. Ya. Mungkin nanti bisa menjadi cerminan untuk desa-desa yang lain. Kita doakan bersama semoga channel ini terus berkembang. Amin. Amin ya. Jangan lupa subscribe. Gitu ya. Ya udah, tutup aja Mas. Tutup aja kita. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tujuan dalam membangun bangsa. Bergerak untuk maju, bersama kita membangun, kita bangsa yang hebat, berani menatap ke depan, bangkitkan semangat yang dulu, nyalakan apimu yang baru, kita bangsa yang tangguh, bangsa yang berani maju untuk semua. Oh jayalah Indonesia. Langkah maju bersama, penuhi semua cita bangsa, desa membangun.